Selamat pagi dan selamat berjumpa lagi di ibadah minggu kedua sesudah Pentakosta secara daring yang disiarkan langsung di GPIB Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Irdian Sulistiantoro dengan tema Perjanjian Damai. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB, melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu, dan sulit untuk dilalui. Menyeberangi sungai-sungai yang tenang, panjang namun kadang mencekam. Menembus gunung-gunung yang terjal dan tak biasa untuk dijangkau. Menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi. Tampaknya tidak ada harapan. Tampaknya tidak ada damai. Tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umatnya dan tetap memegang perjanjiannya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umatnya berjalan sendiri. Dalam keadaan yang tak mudah, Tuhan tetap memegang janjinya dan menghadirkan damai sejahtera bagi umat yang dikasihinya. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian dapat tetap bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah kita mengucap syukur pada Allah atas janji setianya pada umat yang berharap hanya kepadanya. Jemaat, kita nyanyi dari Gita Bakti 243 bait 1 dan 3, Kasih Setia Tuhan. Setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui akalku. Kasih setia Umat Tuhan, mari kita berdiri, mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini. Kita nyanyi dari Gita Bakti 24, bait 1 dan 3, mari menghadap Allah. Suaramu nyanyi gembira, kita
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kekasih Kristus, sabda Tuhan dituliskan di dalam kitab Ibrani 12, ayatnya yang ke-14 sebagai nats pembimbing kita menyatakan demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan waktu tidur atau jaga Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah Maha Kudus dan Besar, kami datang menyembah-Mu, karena dalam situasi apapun Engkau memelihara kami umat-Mu dalam situasi sesulit apapun. Dengan rasa sesal dan malu, kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu, dalam hati, kata, dan perbuatan. Kami mudah menyampaikan rasa prihatin, namun sulit memberi diri untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik tajam bagi pelayanan dan kesaksian, namun lambat untuk mengulurkan tangan dan bantuan bagi orang lain. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Allah pengasih, mampukan kami hidup dalam anugerah pengampunan-Mu untuk menjalani panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan dimanapun kami ditempatkan. Tolonglah kami juga hidup dalam damai-Mu dan menghadirkan damai di sekitar kami. Ya Allah, Tuhan semesta alam, Engkaulah pengharapan dan sukacita kami. Di tengah gejolak ketidakpastian yang menggerus aspek kehidupan oleh bencana COVID-19 di negeri kami, Engkau hadir dan terus memelihara kami dengan kasih-Mu. Engkau memberi jalan keluar yang tak terduga, namun kami masih mengeluh dan menyalahkan berbagai pihak, tanpa sadar bahwa kamilah yang rapuh dan mudah putus asa. Kami mohon ampun atas kelemahan ini, sebab penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir sampai kesudahan alam. Kiranya firman Tuhan hari ini membimbing kami masuk ke dalam kebenaran-Mu, membuang semua kecemasan dan ketakutan kami, dan perbaikilah iman kami, agar dapat memuliakan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, melalui sikap dan perbuatan kami. Dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mengalir dalam hatiku, ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai
Kekasih Tuhan, saat ini kita memasuki layanan sabda. Marilah sebelumnya kita mohon pimpinan Roh Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Sebab cinta kasih dan pemeliharaanmu tiada pernah terhenti walau sesaat. Kini kami boleh mempersiapkan diri untuk beribadah. Pertama-tama bukan karena kelebihan kami, kesalahan kami, tetapi Tuhan yang berkenan menghampiri kami, mengkondisikan kami, sehingga kemudian kami boleh mempersiapkan diri untuk beribadah, menghadap Tuhan, untuk menerima perjumpaan dengan Tuhan, menerima sabda Allah sebagai kekuatan kami untuk hidup pada masa kini kami dan menatap hari esok kami. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami ini anak-anak-Mu siap untuk menerimanya. Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Umat Tuhan, kami jemput bangkit berdiri untuk mendengar dan menyambut sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-31 ayatnya yang ke-43 sampai dengan ke-50. Kejadian pasal 31 ayatnya yang ke-43 sampai dengan ke-50 yang menyatakan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian antara aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet, dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mandat syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Kekasih-kekasih Kristus, kita sangat familiar dengan apa itu yang disebut dengan janji. Sangat familiar dengan apa itu yang disebut dengan ketaatan, kesetiaan,
kejujuran, kasih, kerendahan hati. Disebut sebagai familiar karena dengan mulut ini kita sering mengucapkannya. Melalui telinga kita sering mendengarnya. Lantas apa komentar kita tentang perilaku janji itu? Tentang perilaku taat itu, setia, jujur, kasih, kerendahan hati. Di era yang permissiveness ini, di era yang pragmatis ini, di era yang serba instan ini, saudara-saudara, permissiveness dalam artian perilaku yang dulunya tabu nggak ditabukan lagi. Pragmatis, segala sesuatu selalu diukur untung rugi dan alat ukurnya selalu materi. Instan, tinggal makan, tinggal pakai. Nah saudara, pertanyaannya adalah, masihkah perilaku itu, perilaku janji, taat, setia, jujur, kasih, rendah hati, itu dikenakan menjadi habit seseorang. Dikenakan menjadi karakter seseorang. Dan bahkan dikenakan sebagai pola hidupnya. Masihkah itu dikenakan, saudara? Kekasih Tuhan disampaikan kepada kita. Dimunculkan juga pertanyaan. Masihkah juga bermakna kasih, janji, setia, jujur, kerendahan hati itu punya kadar sesuai dengan nilai intrinsiknya. Punya nilai sesuai dengan esensinya, hakikinya, asli dan murni. Ketika dikatakan janji, apakah janji itu kemudian sejajar dengan perilaku ditepati? Apakah yang namanya taat itu sejajar dengan perilaku berkenaan dengan kepatuhan? Apakah kemudian yang namanya setia itu juga sejajar dengan tidak terjadi pengkhianatan? Ketika jujur, apakah juga sejajar dengan perilaku tidak bohong, menipu? Dan ketika kasih, apakah juga sejajar dengan perilaku yang tidak membenci? Dan ketika kerendahan hati, apakah itu juga sejajar dengan perilaku yang benar-benar rendah hati? Kekasih Tuhan, dalam suasana atmosfer yang serba pragmatis, permissiveness tadi dan instan, apakah nilai itu tetap pada tempatnya? Atau sudah mengalami pergeseran nilai? Sehingga kemudian ketika terjadi pergeseran nilai, berbicara tentang janji, berbicara tentang ketaatan, kesetiaan, kejujuran, kasih dan kerendahan hati, itu kemudian bermakna ambigu. Kemudian bermakna lain, bermakna kamuflase, bermakna hipokrif. Ada kemunafikan di sana. Saudara-saudara, waspadalah. Segala perilaku yang baik saat ini banyak sudah terpapar dengan virus permissiveness tadi. Dengan virus pragmatis tadi. Dengan virus atmosfer instan tadi. Ketika tidak waspada dan terpapar dengan virus itu, maka tidak mustahil yang namanya janji, yang namanya ketaatan, yang namanya kesetiaan, yang namanya kejujuran, yang namanya kasih, yang namanya kerendahan hati, itu dianggap ketinggalan zaman. Hanya merupakan aksesoris saja. Dilihat sebagai sesuatu yang bikin ribet.
tak punya makna, tak punya bobot. Yang menjadi pertanyaan, saudara-saudara, bisakah insan manusia dengan pro kehidupan yang permissiveness, kehidupan yang pro pragmatis, yang serba instan, kemudian bisa eksis dalam kehidupan ini? Bisakah memiliki kehidupan? Sementara yang namanya manusia, saudara-saudara, manusia disebut sebagai mahkota ciptaan Tuhan. Dijadikan berdasarkan citra Allah, gambar Allah. Ya. Mahkota ciptaan Tuhan itu. Ya. Dan bahkan Tuhan mengatakan manusia itu dikatakan sebagai synergotu Theu. Ya. Synergotu Theu. Ya. Manusia sebagai teman sekerja Tuhan. Luar biasa manusia itu, saudara. Ya. Nah, kekasih Tuhan, berangkat dari penjelasan itu, maka tema khotbah kita saat ini adalah perjanjian damai. Perjanjian damai. Nah, dalam frase tema perjanjian damai ini, dari tema ini, saudara, ada dua substansi penting yang dimunculkan di situ. Adalah janji, substansi janji, kemudian substansi damai. Dan kita tahu dasar Alkitab yang dipakai untuk menyoroti tentang tema itu adalah Kejadian 31 ayat 43 hingga 50. Nah, dari semua ini, saudara, perlu ada dua pokok pikiran yang perlu dicermati oleh kita sekalian. Pokok pikiran yang pertama adalah korelasi janji dengan damai. Ya, korelasi janji dengan damai. Pokok pikiran yang kedua adalah janji dan damai tersemaikan di dalam keluarga. Ya. Janji dan damai tersemaikan di dalam keluarga. Mari kita telusuri, saudara, satu persatu. Yang pertama, pokok pikiran yang pertama, korelasi janji dengan damai. Ya. Apa korelasinya, saudara? Janji dengan damai itu. Kekasih Tuhan, janji yang tidak bermuara pada damai atau perdamaian, janji yang tidak berdampak menghasilkan damai, bukan janji itu namanya. Damai yang tidak dihasilkan dari proses janji, maka bukan damai namanya, tetapi konspirasi. Yang namanya konspirasi, saudara, konspirasi itu atas nama upaya perayaan damai dengan menciptakan ketidakdamaian bagi pihak lain. Itu konspirasi. Nah, janji dan damai itu seperti dua gambar dalam satu keping mata uang logam. Nah, untuk melihat ke sana, saudara-saudara, untuk melihat hal itu melalui Kejadian 31 ayat 43 hingga 50, kita bersama diajak untuk melihat kiprah dua sosok pria yang berasal dari dua bangsa yang berbeda. Dua sosok pria itu, yang pertama adalah Yakub, orang Israel. Sosok yang lain adalah Laban, orang Aram. Dua sosok ini, saudara, sangat-sangat berurusan, berkepentingan dengan substansi janji, substansi damai. Dan dua orang ini ternyata mampu mensinergikan, mampu mensinkronkan, mampu mengkorelasikan janji dan damai tadi, sehingga kemudian menghasilkan kehidupan yang damai, benar-benar damai,
bukan damai yang kamuflase, bukan damai yang hipokrit, benar-benar damai. Nah, sementara saudara, mereka itu memiliki background keduanya sesungguhnya penuh dengan ketegangan, penuh dengan ketidakdamaian. Penyebabnya apa? Penyebab dari ketidakdamaian dan ketegangan mereka, saudara. Apa penyebabnya? Bukan karena mereka berhadapan dengan kemiskinan finansial. Yang namanya Yakub, saudara, kekayaannya berlimpah ruah. Ternak, hamba. Demikian juga Laban. Laban itu adalah gembala yang kaya raya. Bisa kita lihat di pasal 27 dari Kejadian ayat 53, Kejadian 31 ayat 55 menjelaskan tentang posisi dua orang ini berkenaan dengan kekayaannya. Lantas saudara, apa sesungguhnya yang menjadi sebab ketidakdamaian mereka? Yakub dan Laban ini. Kalau kita cermati, kita teliti, kekasih Tuhan yang menjadi sebab ketidakdamaian mereka. Ternyata Yakub dan Laban ini sangat-sangat berdekatan dengan perilaku yang tidak lurus. Jalan mereka berkelok-kelok. Yakub yang pernah menipu SK ayahnya untuk memperoleh hak kesulungan dan berkat, pada akhirnya harus menghadapi kelicikan Laban. Namun, kelicikan Laban ternyata tidak dapat menandingi kecerdikan Yakub. Nah, saudara, sungguh gambaran perilaku jalan yang berkelok-kelok, jalan yang tidak lurus. Nah, segala perolehan yang mereka dapat sebagai hasil perilaku yang licik, perilaku yang tidak jujur, perilaku yang diwarnai dengan penipuan, maka yang diperoleh bukanlah kedamaian, bukan ketenangan. Yang didapat adalah rusaknya relasi mereka. Sekali lagi, rusaknya relasi mereka. Nah, saudara, ketika berangkat dari keberadaan mereka, berangkat dari Yakub dan Laban dengan segala yang dimilikinya, untuk meraih apa itu yang disebut dengan perdamaian, maka perdamaian itu adalah hal yang mustahil bagi mereka. Tidak akan pernah akan mereka raih ketika berangkat, titik berangkatnya dari kemampuan mereka. Tetapi saudara, realitanya, mereka itu bisa, mereka itu berhasil membuat janji, membuat damai. Mereka berhasil untuk mensinkronkan, berhasil untuk membuat korelasinya, mensinergikan, sehingga damai itu menjadi milik mereka. Nah, pertanyaannya, apa yang menjadi penyebabnya? Apa yang menjadi kuncinya? Jawabnya, saudara, jawabnya, kalau kita melihat di ayat yang ke-24, di sana disebutkan, ada intervensi Tuhan. Ada intervensi Tuhan. Ada prakarsa Tuhan. Memang kalau kita perhatikan di ayat 44 hingga 45, terkesan yang punya prakarsa itu Laban. Tetapi sesungguhnya kalau kita teliti dengan cermat, kalau berangkat dari si Labannya, Laban kecenderungannya akan berbuat kelicikan lagi, berbuat kejahatan lagi bagi Yakub. Tetapi ternyata di sana dijelaskan, Tuhan mendatangi Laban. Tuhan mendatangi Laban. Dan Laban takluk di bawah wibawa Tuhan. Dan di sanalah terlihat sesungguhnya yang punya prakarsa adalah Tuhan sendiri. Di situ dijelaskan ada intervensi Tuhan. Intervensi Tuhanlah yang kemudian Laban, Yakub
ada satu kebersediaan membuat satu perjanjian. Dan kita melihat mereka kemudian sepakat melakukannya. Ditandai, kemudian Yakub mendirikan tugu batu yang disebut Yegar Sohaduta atau Galet atau Mispah, tugu batu, saudara-saudara. Dan tugu batu itu dibuat sebagai saksi atas perjanjian damai. Apa sih isi perjanjian damai itu? Yang pertama, tidak saling menyakiti. Yang kedua, tidak saling melanggar hak masing-masing. Nah sekarang saudara, perhatikan ayat 50. Ayat 50 saudara. Kalau saya baca sekali lagi, ayat 50. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Saudara-saudara, kalau kita cermati di ayat 50 ini, sesungguhnya apa yang terjadi? Di sini yang hendak dijelaskan ada peristiwa trilogi aksioma. Ya. Trilogi aksioma. Bahwa sesungguhnya yang berinteraksi dalam perjanjian ini bukan hanya Yakub dan Laban. Tetapi ada satu pihak yang adalah Tuhan. Dan bahkan Tuhan inilah yang menjadi kekuatannya, saudara. Boleh Laban tidak melihat. Boleh Yakub tidak melihat. Tetapi Tuhan melihat, saudara. Berangkat dari kesadaran trilogi aksioma ini, Yakub dan Laban akan benar-benar berada dalam perjanjian itu. Kekasih-kekasih Tuhan, perlu disampaikan kepada kita bahwa yang namanya janji. Janji itu maka di dalamnya itu ada kadar ketaatan. Yang namanya janji, maka di dalamnya itu ada kadar kesetiaan, ada kadar kejujuran, ada kadar kasih, ada kadar kerendahan hati. Dan semuanya itu tidak boleh bergeser sedikit pun. Harus berada tepat pada nilai instrinsiknya. Tadi di atas sudah disampaikan. Ketika berbicara tentang taat, maka sejajar dengan perilaku taat, patuh, setia sejajar dengan perilaku jauh dari pengkhianatan. Kejujuran juga sejajar dengan perilaku tidak menipu, tidak berbohong. Demikian juga kasih sejajar dengan perilaku yang tidak membenci. Kerendahan hati sejajar dengan perilaku yang tidak arogan. Berada dalam apa yang seharusnya, saudara. Apa yang seharusnya? Pertanyaannya, mengapa harus demikian? Mengapa harus demikian? Karena semuanya itu menunjuk eksistensi Tuhan. Menunjuk karakter Tuhan. Kalau menunjuk eksistensi Tuhan, karakter Tuhan, berarti di sini memberikan pesan tentang kebersatuan antara Tuhan dan umat. Kebersatuan antara Tuhan dengan personal yang berada dalam ketaatan janji itu. Artinya saudara, kata Immanuel, Tuhan beserta kita. Hanya dalam penyertaan Tuhan itulah, hanya dalam intervensi Tuhan itulah, maka kemudian seseorang bisa berada dalam janjinya, berada dalam komitmennya. Nah saudara, ketika janji itu di dalamnya ada ketaatan, kesetiaan, kejujuran dan kasih, kerendahan hati, maka kemudian bertumpu pada intervensi Tuhan, bertumpu dalam keberserahan kepada Tuhan. Nah ketika itu terjadi, maka yang namanya kesetiaan, ketaatan, kepatuhan, itu mendapat nutrisi dari Tuhan. Mendapat
aliran kehidupan untuk tetap taat, untuk tetap setia, untuk tetap jujur. Tuhan memberikan kehidupan di dalamnya. Karena kita ketahui bersama, manusia itu punya kecenderungan setia sebenarnya. Punya kecenderungan untuk jujur sesungguhnya. Punya kecenderungan untuk taat, tetapi rapuh. Ketika hanya mengandalkan pada dirinya. Tetapi ketika bertumpu pada Tuhan, keberserahan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menutrisi, memberikan kekuatan untuk dapat melakukan, sehingga janji, namanya janji, itu jauh dari pengingkaran. Dan ketika janji itu ditepati, di sanalah damai itu diperoleh sebagai buah yang dimiliki. Damai, saudara. Kalau dalam bahasa Padang itu saijaan. Ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu sayak saeko kapdi. Ya. Ada kepelbagian. Ya. Ada kepelbagian. Tetapi mereka bisa hidup berdampingan. Menjadi semacam mosaik. Dan itu terjadi karena ada intervensi Tuhan. Intervensi Tuhan yang membuat manusia bisa melakukan janji itu. Janji yang ditepati, itulah damai. Kekasih-kekasih Kristus, itu pokok pikiran yang pertama. Pokok pikiran yang kedua, janji dan damai tersemaikan di dalam keluarga. Janji dan damai tersemaikan di dalam keluarga. Kekasih Tuhan, perlu disampaikan bahwa yang namanya keluarga bukanlah sekedar disebut sebagai sel dalam masyarakat. Tetapi keluarga itu dengan sangat sengaja dibuat oleh Tuhan. Tuhanlah sang desain daripada keluarga. Dan melalui keluarga, banyak pekerjaan Tuhan dikerjakan di dalamnya. Khususnya dalam hal ini, keluarga dibuat oleh Tuhan sebagai tempat persemaian janji dan damai. Janji dan damai disemaikan di dalam keluarga. Ayat 50 yang sudah kita baca tadi dinyatakan dengan sangat jelas di sana. Betapa ada komitmen, betapa ada upaya untuk mewujudkan kasih sayang, mewujudkan kesetiaan, ditujukan pada suami, ditujukan pada istri, ditujukan kepada anak-anak. Itulah damai itu. Ya. Yakub sangat mencintai keluarganya. Tuhan menganugerahkan Yakub sebagai bapa dari 12 suku Israel. Menunjuk sebagai tanda yang namanya keluarga yang telah berhasil mensemaikan janji dan damai itu. Tanpa janji dan damai, Yakub tidak akan menjadi besar. Tanpa janji dan damai, keluarga Yakub tidak akan pernah disebut sebagai bapa orang Israel. Kekasih-kekasih Tuhan, apa yang terjadi di luar? Apa yang terjadi di luar? Perilaku baik, perilaku jahat, perilaku yang membangun, perilaku yang merusak, perilaku yang mendamaikan, perilaku yang mencemaskan, perilaku yang menolong, perilaku yang menodong, perilaku yang mencerahkan, perilaku yang mengacaukan, perilaku yang berperan sebagai pendamai, tetapi juga perilaku perusuh dan peresah. Maka semua itu, saudara, adalah kelanjutan dari apa yang dilakukan dari keluarga sebagai tempat persemaian. Hai keluarga, apa yang kau semaikan? Sangat-sangat menentukan apa yang dilakukan di luar. Firman Allah pada hari ini, saat ini mengingatkan kita sekalian, hanya satu maksud Tuhan menciptakan keluarga, yaitu sebagai tempat pekerjaan Tuhan, bukan untuk yang lain.
oleh COVID-19 membuat kita memiliki kesempatan yang sangat baik berada di rumah. Memberikan kesempatan yang sangat baik untuk lebih memperhatikan keluarga, memperhatikan rumah tangga, khususnya berkenaan dengan janji dan damai. Hai para suami, hai para istri, dan juga anak-anak, apa komentar kita berkenaan dengan janji dan damai di tengah-tengah keluarga kita? Di dalam janji tadi disebutkan di sana, ada ketaatan. Sudahkah kita saling menampilkan perilaku taat satu dengan yang lain? Ada kejujuran. Sudahkah jujur itu menjadi milik keluarga? Kesetiaan, kerendahan hati. Itu isi dari janji. Ketika itu diwujudkan, di sanalah ada damai. Ada damai. Tidak saling meresahkan satu dengan yang lain. Memberikan kepastian satu dengan yang lain. Saling mengasihi. Itu keluarga, saudara. Itu keluarga. Nah, ketika semua itu kita lakukan, ketika itu sudah menjadi milik keluarga, tersemaikan di dalam keluarga, saat kita memasuki PSBB transisi, sebelum memasuki new normal, maka kita akan berani mengatakan, saling mengucapkan, selamat menempuh hidup baru. Karena justru dalam kesempatan ini, kita benar-benar diminta untuk secara serius menggarap, memperhatikan keluarga, menghargai keluarga sebagai tempat persemaian, saudara. Sebab di masa PSBB transisi, apalagi nanti di new normal, yang namanya kedisiplinan, ketaatan dan kepatuhan, kesetiaan, kasih, dan damai, itu bukanlah hanya sebagai pemenuhan sebuah peraturan, tetapi menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup, menjadi pola hidup, saudara-saudara. Dan kita tahu semua itu tidak otomatis, tidak ujuk-ujuk, melalui satu proses. Dan proses itu disemaikan di dalam keluarga. Keluarga punya peran penting sekali, saudara. Contoh kecil soal menggunakan masker, tidak ujuk-ujuk orang bisa menggunakan masker. Perlu dibentuk habitnya dulu. Bahkan sampai menjadi karakternya. Cuci tangan, ambil jarak, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ada satu tanggung jawab. Sekarang ini saudara, orang tidak pakai masker sudah menimbulkan keresahan orang lain. Itu baru masker. Kita tidak cuci tangan sudah menimbulkan, di samping berbahaya untuk diri sendiri, tapi juga meresahkan orang lain. Demikian juga ketika kita tidak ambil jarak, saudara. Nah, semua itu harus dilatih dari rumah. Dari rumah. Dari keluarga. Sehingga kita memberikan rasa damai untuk diri sendiri, tetapi juga orang lain. Saat ini kita berada dalam bulan Pelkes, saudara. Itu artinya digarisbawahi bagaimana kita mencoba mengejawantahkan ibadah secara seremonial ke dalam ibadah secara aktual. Bagaimana pola hidup kita? Kita ejawantahkan sebagai keluarga yang diberkati Tuhan, yang diutus Tuhan untuk hidup
dalam janji dan damai tadi. Sekali lagi, selamat menempuh hidup baru. Tuhan akan menjadi kekuatan, menyertai kita sekalian, memberkati keluarga, anugerah Tuhan, saling mencintai, saling mengasihi, saling melindungi, memberikan damai, dan selanjutnya kita akan mendamaikan orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kami jemput umat bangkit berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita mempersiapkan diri masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Dalam ibadah ini, ya Tuhan, Engkau sungguh boleh mengingatkan kepada kami agar kami umat Tuhan ini sungguh-sungguh benar-benar memperhatikan rumah tangga, memperhatikan keluarga, bahwa keluarga itu Tuhan yang mendesain. Sebab di dalam keluarga banyak pekerjaan Tuhan akan dikerjakan di dalamnya, terutama berkenaan tentang damai, tentang janji. Di dalamnya ada kadar ketaatan, ketulusan, cinta kasih, kejujuran. Mampukan, sanggupkan kami Bapa, agar keluarga kami mensemaikannya
dan akan terejawantahkan dalam perilaku kehidupan keluarga, dan kami lanjutkan dalam perilaku di luar keluarga. Kami menjadi alat-alat damai. Bapa Allah Surgawi, dalam kesempatan ini kami berdoa bagi gerejamu di muka bumi ini, di Indonesia, keberadaan GPIB, dan khususnya GPIB Jemaat Pasar Minggu dengan segala keberadaannya. Tuhan berkati kami, agar kami diperkenan Tuhan, diberi kekuatan oleh Tuhan, memerankan peran sebagai alat-alat damai di sekitar kami, tetapi juga terutama di dalam keluarga, rumah tangga kami masing-masing ya Tuhan. Dalam kesempatan ini ya Bapa, kami berdoa untuk rumah tangga dengan segala keberadaannya. Hadirlah senantiasa di dalam rumah tangga ya Tuhan. Sebab ketika Tuhan ada di dalamnya, maka keluarga memiliki kekuatan untuk menampilkan, mewujudkan apa yang menjadi perannya. Suami, istri, orang tua, dan anak. Bapa Allah Surgawi, dalam kesempatan ini kami berdoa berbagai persoalan-persoalan yang muncul di dalam rumah tangga, yakinkan kepada kami ketika Tuhan ada di dalamnya, maka tidak ada persoalan yang tidak dapat dipecahkan karena Tuhan menyertai rumah tangga. Demikian juga Bapa Allah Surgawi, kami juga berdoa bagi harapan-harapan di dalam keluarga. Yakinkan ketika Tuhan ada di dalamnya, di dalam Tuhan tidak ada yang disebut mustahil. Dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa khususnya bagi anak Tuhan yang mengalami penderitaan oleh karena sakit, penyakit. Tuhan berkenan hadir dalam kehidupan umat Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi umat Tuhan yang saat ini sedang berduka cita karena ditinggal kekasih-kekasih hati mereka. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga Tampemawa Bersyudi ketika Tuhan berkenan memanggil almarhumah Ibu Erce Tampemawa Bersyudi. Ya Tuhan, anugerahkan kekuatan, penghiburan, dan pelindungan bagi keluarga. Bapa Allah Surgawi Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga akibat pandemi COVID-19 ini terdampak oleh berbagai hal. Kesehatannya, ekonominya, yakinkan kepada umat Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan domba-dombanya. Tumbuhkanlah ya Tuhan, roh kepedulian satu dengan yang lain, sehingga kami boleh dimampukan oleh Tuhan untuk tolong-menolong, saling isi lengkapi satu dengan yang lainnya. Dalam kesempatan ini Bapa, kami berdoa bagi gerejamu GPIB Pasar Minggu dengan segala program kerjanya. Terima kasih sidang majelis jemaat telah berlangsung pada tanggal 13 Juni kemarin. Engkau berkati dengan segala hasilnya, dan Tuhan mampukan kami untuk mewujudkannya. Dan selanjutnya, persiapkan kami ya Tuhan, karena kami akan segera melakukan peribadahan secara langsung, secara fisikal. Persiapkan segala sesuatunya. Dan kiranya Tuhan berkenan kami mempersiapkan diri, terutama bagi majelis jemaat, bagi umat Tuhan, sehingga kami boleh beribadah kembali dengan protokol yang sudah disepakati. Bapa Allah Surgawi, berkati tim yang akan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam peribadahan yang akan datang. Bapa Allah Surgawi Yesus Kristus, dalam kesempatan ini kami juga berdoa bagi bangsa negara kami, negara Kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai, yang saat ini juga masih berjuang menghadapi COVID-19 pandemi yang masih merajalela di kanan kiri kami. Sekalipun kami sudah berada dalam masa PSBB transisi, mempersiapkan diri untuk memasuki new normal, persiapkan kami Tuhan
mampukan kami, berdayakan kami. Ya Bapa Allah Surgawi, dalam kesempatan ini, kami berdoa untuk para pelayan-pelayan-Mu yang telah melayani pada hari ini. Kami berdoa untuk Liturgos. Kami berdoa untuk tim TPG. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang berperan sebagai pemandu lagu, sebagai pianis, sebagai pemusik, yang berperan mempersiapkan streaming ini ya Tuhan, untuk Inforkom PS Media ini, dan seluruh anak-anak Tuhan yang terlibat di dalamnya. Sungguh Tuhan, sebuah persembahan yang bersungguh-sungguh dari anak Tuhan untuk Tuhan. Engkau berkati mereka Bapa. Bapa Allah Surgawi, jadikanlah kami sebagai umat yang tetap bersandar kepada-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami dalam doa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari kitab Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 365B bait 1 dan 6, Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selalu.
Mari kita berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu, kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Terimalah pula persembahan hati kami ini ya Tuhan, dan layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. Amin. Pokok-pokok warta pada ibadah minggu kedua sesudah Pentakosta, Minggu 14 Juni 2020, pukul 09.00. Dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat menjumpai Jemaat GPIB Pasar Minggu dan simpatisan melalui ibadah minggu kedua sesudah Pentakosta secara streaming melalui kanal YouTube GPIB Pasar Minggu. Bila ingin menjadi warga terdaftar atau memerlukan pelayanan gerejawi, dapat menghubungi Majelis Jemaat di dekat tempat tinggal saudara atau datang ke kantor Majelis Jemaat setiap hari kerja. 2. Persembahan khusus bulan Pelkes GPIB. Diinformasikan kepada jemaat, dalam rangka bulan Pelkes GPIB, maka diberikan kesempatan kepada warga jemaat untuk memberikan persembahan khusus bulan Pelkes GPIB yang akan digunakan untuk mempercepat upaya-upaya percepatan pemandirian pos Pelkes GPIB. Persembahan tersebut dapat disalurkan melalui rekening Komisi Pelkes, Bank BCA nomor rekening 65403555281 atas nama Edith Rosana. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu RC Tampemawa Besyudi dalam usia 79 tahun pada hari Senin 8 Juni 2020 pukul 10.45 di Pondok Gede dan telah dimakamkan pada hari yang sama di TPU Kampung Kandang, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, almarhumah pernah menjabat sebagai presbiter dalam jabatan penatua dan diaken selama 4 periode dari tahun 1996 sampai dengan 2017. Kristus menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Keempat, diinformasikan kepada jemaat bahwa saat ini sedang disusun petunjuk pelaksanaan ibadah minggu di masa new normal. Pembukaan ibadah minggu di dalam gedung gereja beserta petunjuk pelaksanaannya atau juklak akan diinformasikan kemudian. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat. Kami jemput umat bangkit berdiri dan terimalah amanat pengutusan. Umat Tuhan, kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dengan penuh damai sejahtera. Jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari kita saling menerima satu sama lain dalam kasih-Nya. Mari pelihara kerukunan, persaudaraan di dalam Tuhan. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Umat Tuhan, kini arahkan pikiran hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.